Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah indi dinarun faqala anfiqhu ala nafsik. Qala indi akhar qala anfiq ala walidik. Qala indi akhar qala anfiqhu ala ahlik. Qala indi akhar qala anfiqhu ala khadimik. Qala indi akhar qala anta alamu akhrajahu Nafi. Akhrajahu Syafi'i wa Abu Dawud wa lafdzulahu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah. Semoga Allah meridhoinya, dia berkata, suatu ketika datang kepada Rasulullah seorang laki-laki dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mempunyai dinarun. Satu dinar. Satu dinar adalah setara dengan kira-kira 3 gram. 3 gram emas. Qala anfiqhu ala nafsik. Kalau begitu, infakkan kepada dirimu sendiri. Kebutuhanmu, apa yang kamu perlukan. Qala indi akhar. Sudah. Dan saya masih punya yang lain. 1 dinar lagi. Maka Nabi bersabda, anfiqhu ala waladik. Infakkan kepada anakmu. Laki-laki lagi berkata, ya sudah, anak saya sudah cukup, sudah saya beri nafkah. Qala indi akhar, dia berkata, saya masih ada lagi ya Rasulullah. Qala anfiqhu ala ahlik. Infakkan kepada ahlimu, istrimu. Dia berkata, laki-lakinya tadi, masih ada ya Rasulullah, sudah, istri saya sudah cukup juga. Belanja harian, belanja pakaian, sudah cukup. Qala Rasulullah anfiqhu ala khadimik. Rasulullah bersabda, nafkahkan kepada pembantumu. Laki-laki berkata, sudah ada, sudah cukup dan saya masih ada sisa. Maka yang terakhir Nabi bersabda, anta a'lam. Kamu lebih tahu untuk siapa seterusnya. Maksudnya adalah bahwa ketika urusan dunia, Nabi memasrahkan urusan kepada pribadi masing-masing. Sesudah menginfakkan hartanya kepada diri sendiri, kepada anak, istri, pembantu, maka seterusnya terserah. Engkau lebih tahu dari perkara duniamu. Kalau perkara akhirat ada panduannya, perkara agama ada panduannya. Tapi kalau perkara dunia, maka engkau lebih tahu, kata Rasulullah. Lebih a'lam. Engkau lebih paham apa yang engkau harus kerjakan. Ini menggambarkan bahwa kita sebagai orang tua atau kepala rumah tangga, maka prioritas nafkah pertama adalah kepada diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah cukup, kepada anak dan istri. Ketika anak dan istri sudah cukup, maka kepada pembantu. Maka ketika kemarin sebelum ini sudah disinggung bahwa disunahkan betul ketika pembantu itu meladeni kita dengan makanan, maka alangkah baiknya dia diberi untuk mencicipi makanan itu. Kenapa? Kadang-kadang pernah kita lihat di media sosial itu, sementara pembantunya itu makan di lantai, tuannya makan di kursi, di atas kursi. Tuannya makannya yang lezat-lezat, sementara pembantunya makan biasa-biasa saja. Itu artinya tidak sebanding dengan sabda Rasulullah. Apa yang kita makan, maka berikanlah kepada anak, istri, dan pembantu kita.
Sebelum diteruskan, kita ikut berbelasungkawa atas meninggalnya mertua Bapak siapa? Iya. Bapak siapa? Mertuanya? Bapak Jayadi ya, mertuanya Bapak Jayadi. Nanti insya Allah kita urus jenazahnya, kita mandikan, kita kafani dan kita kubur. Kira-kira jam setengah 10 lah nanti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Bahz bin Hakim an abihi an jadihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man abarru qala ummuka qultu man summaman qala ummuka qultu summaman qala ummuka qultu summaman qala abuka summal aqrab fal aqrab. Diriwayatkan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata atau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man abbaru?" Siapakah orang yang pertama kali harus saya hormati? Saya buat kebaikan kepadanya. Maka berkata Rasulullah, "Ummuka." Ibumu. Summaman, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu lagi. Lalu bertanya lagi, summaman, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman, summa akhuka, abuka, lalu bapakmu. Artinya kita diperintahkan oleh Nabi untuk menghormati ibu di atas menghormati ayah. Jadi tidak meanaktirikan ayah, tapi memang ketika pilihan itu datang antara berbakti kepada ibu dan ayah, maka yang wajib adalah berbakti kepada ibu dulu. Ketika perintah datang dari keduanya, maka yang wajib didahulukan adalah ibunya. Karena ibu itulah yang melahirkan kita dari mulai dia mengandung, melahirkan, menyusui, merawat. Kan ada lagunya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi. Jadi dialah yang mengandung dan menyusui kita. Jadi derajatnya dari mulai mengandung, menyusui, merawat. Itu yang paling sulit yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Bapak bisa melakukan itu kalau sudah agak misalnya mungkin sudah masuk 7 tahun ke atas mungkin bapak lebih bisa lah. Tapi kalau 5 tahun ke bawah itu sulit untuk dilakukan oleh bapak menurut anak. Dari mulai ketika dia buang air dicebokin, dia mau mandi dimandikan, diberi pakaian, dikasih dipakaikan pakaiannya, terus disuapin makanannya. Kalau bapak-bapak itu tidak bisa sabar untuk melakukan hal itu. Tidak seperti seorang perempuan. Karena perempuan memang teliti. Oleh Allah diberi akal untuk lebih teliti dari laki-laki. Makanya hal-hal kecil bisa dilakukan oleh ibu. Tidak seperti ayah. Makanya ketika salah satu dari orang tua kita masih hidup, maka segeralah kita berbakti. Karena andai kata kita mempunyai harta seluas dunia ini, diberikan kepada ibu kita untuk berbakti, maka belum cukup. Belum cukup untuk mengganti kesedihan, kepayahan, dan kesusahan ibu dalam merawat dan mengandung kita. Makanya di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin.
Jangan sekali-kali mengatakan kepada kedua orang tua, apalagi ketika disuruh. Mat, tolong belikan terasi. Nanti Bu. Mat, berikan terasi, Mat. Ibu ini loh nyuruh-nyuruh terus. Wah, nggak boleh begitu. Itu dosa besar. Ketika anak mau membentak kepada orang tua, apalagi kepada ibu. Yang adik-adik kecil harus berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Jangan sekali-kali membentak ibu. Kalau tidak ada ibu, kamu tidak bisa lahir. Iya. Dekat derajat ibu. Ibu dari mulai mengandung, nangis-nangis setiap malam. Tidur tengkurap tidak bisa. Tidur terlentang tidak bisa. Bisanya miring. Karena apa? Mengandung kamu perutnya sampai besar. 9 bulan. Sesudah melahirkan, ketika melahirkan antara hidup dan mati. Dibantu oleh bidan, dibantu oleh dokter untuk melahirkan. Ada yang ibunya meninggal, anaknya selamat. Ada yang anaknya selamat, ibunya meninggal. Ada yang anaknya meninggal, ibunya tetap selamat. Itu antara hidup dan mati ketika orang tua melahirkan. Sudah begitu ketika melahirkan, menyusui lagi. Yang tadinya makan enak, disusui jadi habis makanannya. Disusu oleh anaknya. Itu hutang anak kepada orang tua besar sekali, tidak bisa dihitung dengan harta dunia. Makanya ketika orang tua ridho kepada kita, itu adalah bentuk dari salah satu kita berbuat baik kepada orang tua. Cukup membuat orang tua senang, tidak membuatnya susah, itu sudah bentuk berbakti kita kepada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Habis bab tentang nafkah. Kita masuk ke bab hadonah. Hadonah itu berarti merawat anak. Berarti tanggung jawab orang tua kepada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna ibni kana batni lahu wa'aan wa sadyi lahu siqayan wa hijri lahu khiwaan wa inna abahu talaqani wa arada ayang zi'ahu minni faqala laha Rasulullah anta ahaqu bihi ma lam tankihi rahu Ahmad wa Abu Dawud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, lain Abdullah bin Umar. Jadi ada dua. Kalau Abdullah bin Umar berarti anaknya sahabat Umar. Kalau Abdullah bin Amr berarti anaknya sahabat Amr. Amr dan Umar beda orang. Kalau Amr bin As, kalau Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah ketika berjuang pertama berdakwah itu berdoa, ya Allah Islamkan salah satu Umar. Boleh Umar bin Khattab, boleh Amr bin As. Karena kedua-duanya adalah orang yang hebat, orang yang terpandang, orang yang ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Maka oleh Allah yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab yang masuk Islam duluan. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan mengadukan sesuatu. Ya Rasulullah, sesungguhnya perut saya ini adalah tempat untuk anak saya. Dan puting saya adalah tempat menyusunya anak saya. Dan pangkuan saya adalah tempat berlindungnya anak saya. Tapi kenapa bapaknya anak ini telah menalak saya dan merebut anak saya dari pangkuan saya? Kata perempuan tadi. Jadi anaknya sudah dikandung, sudah disusui, sudah dijaga, dirawat sampai besar.
sampai kira-kira umur 3-4 tahun, ditalak oleh suaminya. Maka dia mengadu kepada Rasulullah. Perlu saya yang menjadi tempatnya, puting saya menjadi untuk menyusunya dan pangkuan saya sebagai perlindungannya. Tiba-tiba saya ditalak oleh bapaknya. Dan anak saya diminta oleh bapaknya. Rasulullah bersabda, anta ahaqqu bihi malam tangkihi. Maka engkau berhak atas anakmu sebelum engkau menikah lagi. Jadi kalau punya anak kecil, kok orang tuanya bercerai, maka ibulah yang paling utama untuk merawatnya. Sampai dengan dia bisa makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, cebok sendiri, pokoknya semuanya serba sendiri. Itu baru diberi pilihan. Dipertemukan antara bapak dan ibunya, suruh memilih. Milih mana? Pilih ibu atau bapak. Itu begitu. Karena di sini anaknya masih kecil, maka oleh Nabi, anta ahaqqu bihi. Engkau lebih hak untuk merawatnya sebelum engkau menikah lagi. Karena sekarang banyak sekali ketika kasus perceraian, maka yang menjadi sasaran adalah anaknya. Jadi rebutan antara suami dan istri. Makanya kadang-kadang masuk pengadilan gara-gara cuma untuk merawat anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annam ra'atan qalat ya Rasulullah, inna zawji yuridu ayyadhaba bibni wa qad nafa'ani wa saqani min bi'ri abi anabah. Wa ja'a zawjuha fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam hadza abuka wa hadhihi ummuka. Fa khudh bi yadika ayyahuma syi'ta. Fa khadha bi yadi ummihi fantalaqa bihi. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, suatu ketika seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan mengadukan, ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya itu pergi membawa anak laki-laki saya. Yang mana suami saya telah memberikan saya dan memberi minum saya dari sumurnya Anabah. Maka seketika suaminya datang. Ketika suaminya datang, Rasulullah bersabda, hei anak, ini ibumu dan ini bapakmu. Sekarang kamu pilih, mana yang kamu ikuti? Mau ikut bapakmu atau ikut ibumu? Maka ketika diberi pilihan, si anak ini fa'akhadha biyadi umhi. Dia merangkul atau memegang tangan ibunya. Fantolakot bihi, maka ibunya membawa pergi. Berarti diberi pilihan untuk memilih. Karena kalau sudah bisa mandiri, maka terserah anak tersebut mau ikut bapaknya atau ikut ibunya. Memang kalau masih kecil kan ketergantungan dia kepada ibunya. Karena sudah dari kecil, semuanya serba dari ibu, maka sudah besar tinggal diberi pilihan. Mau ikut bapak atau ikut ibu. Kalau bapaknya bisa merayu, bisa meyakinkan anak, ya maka anaknya bisa ikut bapak. Tapi kebanyakan ya ikut ibu, karena mulai dari kecil bersama ibu terus. Kecuali kalau memang dari kecil ikut pembantu misalnya, dirawat oleh pembantu, itu bisa jadi anaknya ya bimbang antara ikut bapak dan ikut ibu. Tapi kalau dari kecil sudah ikut ibu, ya 80% lah pasti ikuti ibu. Wa an Rafiq bin Sinan radhiyallahu anhu annahu aslama wa abattim ra'atuhu ayyuslim. Faqadan nabiyyu al-ummu nahiyatan. Al-ummu nahiyatan wal abu nahiyatan. Fa'aqla adas sabiyya bainahuma. Famali ila ummihi faqala Allahumma hdihi. Fama ila abihi fa'akhadahu akhrajahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari Rafiq bin Sinan. Sesungguhnya Rafiq bin Sinan ini
dia masuk Islam. Sementara istrinya tidak mau masuk Islam. Ketika Rafiq bin Sinan ini masuk Islam dan istrinya tidak masuk Islam, maka oleh Nabi dipanggil keduanya. Pak Rafiq, kamu sudah masuk Islam. Dan Bu Rafiq, kamu tidak mau masuk Islam. Maka kalian berdua harus berpisah. Harus bercerai. Karena tidak bisa di dalam Islam salah satu berbeda agama. Harus satu agama. Kalau suami Islam, ya harus istrinya Islam. Kalau suaminya non-Islam, ya harus istrinya non-Islam. Tidak bisa. Maka ketika sudah berpisah, anaknya diberi pilihan. Jadi istrinya ditaruh sebelah selatan, bapaknya ditaruh sebelah utara. Anaknya ditaruh di tengah. Hei anak, itu ibumu, itu bapakmu. Sekarang kamu pilih, kamu mau ikut mana? Ketika sudah diberi pilihan, anaknya ikut ibunya yang masih non-Islam. Ketika ikut ibunya, Nabi berdoa. Ya Allah, Allahumma hdihi. Allahumma hdihi. Ya Allah, berilah dia petunjuk. Ya Allah, berilah dia petunjuk. Ketika Nabi sudah selesai berdoa itu, anaknya langsung ke bapaknya. Langsung ke bapaknya yang tadi masuk Islam. Maka oleh bapaknya dibawa pergi. Dan ini juga hadis ini sudah bisa jadi gambaran bahwa memang doa itu juga ijabah. Perlu kita berdoa kepada anak kita. Ketika anak kita melenceng, tidak pas dengan jalur, kita doakan. Kalau misalnya tidak mampu kita beri pencerahan, tidak mampu kita beri nasihat, maka didoakan. Kenapa tidak bisa diberi nasihat? Ya karena anaknya sudah dewasa. Sudah punya pilihan sendiri. Maka cukup orang tua ketika tidak mampu untuk memberi nasihat, didoakan. Kalau saya menerima ijazah, kalau kepengen anaknya orang yang sukses dan cerdas, itu dibacakan Al-Fatihah 40 kali. 40 kali. Boleh satu malam. 40 kali bacakan Fatihah terus. Misalnya begini, anaknya namanya Ahmad misalnya. Ila Ahmad bin Hambal misalnya, bapaknya Hambal. Al-Fatihah. Bacalah Al-Fatihah. Maka anaknya yang nakal itu nanti akan diberi hidayah oleh Allah. Diberi petunjuk untuk tidak mengikuti jalan yang salah lagi. Misalnya anaknya mau dimasukkan pesantren, enggak mau. Kenapa enggak mau? Ya karena memang orang tuanya tidak ada basic pesantren. Maka otomatis anaknya tidak ada kecenderungan untuk ke situ. Tidak mau. Tapi orang tuanya ngotot kepengen di pesantren. Maka didoakan. Pasti dia oleh Allah diluluhkan hatinya. Kalau kepengen anak kita dijaga dari berbuat zina, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika tidur. Ketika anak tidur, kita bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Disebutkan di ubun-ubunnya. Nanti kita biarkan dia pergi, Allah akan menjaganya dari berbuat zina. Tidak usah kita jagain full 24 jam. Kita pasrah, Allah yang akan menjaga. Dia pasti akan terbebas, dijauhkan dari itu. Andai kata ada yang datang untuk merayu, dia kuat pendiriannya untuk tidak melakukan hal itu. Itu dasarnya doa. Apalagi kalau doa kita di tengah malam ketika sulusai lail, sepertiga malam. Itu doanya cepat sekali dikabulkan oleh Allah. Walaupun cuma sholat 2 rakaat tahajud,
sesudah tahajud kita berdoa itu lebih cepat dimakbuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dalam hadis Allah itu seperempat malam itu turun ke bumi. Ya bukan Allahnya yang turun. Maksudnya rahmat Allah, kedekatan Allah kepada hambanya. Makanya orang-orang kita disarankan untuk tahajud berdoa di sepertiga malam. Kenapa tidak disarankan di setengah malam? Setengah malam itu mulai dari jam 12 sampai kira-kira jam 3. Kenapa tidak? Kenapa kita disarankan jam 3 sampai jam 4 lah kira-kira sebelum subuh. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, wali-walinya Allah, dia itu menjalankan rutinitas dari mulai jam 12 sampai jam 3. Makanya ketika kita ikut-ikutan di dalamnya, ya kita tidak kelihatan. Kalau ya beginilah, misalnya kalau kita ngantri di depannya rumah wali kota, yang ngantri itu pejabat-pejabat, sedangkan kita orang kecil, ya diabaikan. Yang dipandang oleh wali kotanya ya pejabat-pejabat yang lain. Kita tidak kelihatan. Karena apa? Ya mereka lebih dekat dengan wali kota. Sama dengan tadi, kalau kita bangun jam 12 melakukan tahajud, kita tidak terlihat oleh Allah. Karena apa? Yang sedang beribadah pada waktu itu orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Wali-walinya Allah, ulama-ulama, orang-orang yang khos. Itu sedang berdesak-desak untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika jam 3 lah, itu mereka sudah tidur lagi. Tidur lagi, lah kita baru bangun untuk kita menyusul. Nah, kita doa di situ maka lebih ijabah. Lebih dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat. Apalagi kalau putarnya sudah di pesantren, doakan terus setiap hari, setiap malam agar hasil di dalam menjalankan mencari ilmunya, baik di pesantren atau kuliah atau sekolah yang jauh dari kita atau bahkan masih bersama kita, tetap harus didoakan. Misalnya anaknya pikirannya agak tidak seperti temannya yang cerdas, ya didoakan. Semoga akalnya cerdas, akalnya bisa menyamai temannya di dalam pelajarannya. Karena doa yang paling ijabah adalah doanya orang tua kepada anak. Wa an Bara bin Azib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qada fi binati Hamzah li khalatiha wa qala al khalatu bi manzilatil ummi. Diriwayatkan dari Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah itu memberikan hukum kepada anak perempuannya Hamzah, yang mana ketika Hamzah meninggal dunia dalam perang, kalau nggak salah perang Uhud ya, Hamzah, ya perang Uhud, Hamzah meninggal dunia, ditombak oleh Wahsy kalau nggak salah, nanti dibenarkan kalau memang salah. Yang mana Nabi itu masih dendam sama Wahsy. Karena apa? Ya Hamzah pamannya ditombak, sampai mati. Lah Wahsy masuk Islam. Masuk Islam. Maka ya tetap oleh Nabi dilindungi Wahsy, namanya masuk Islam. Kan dalam Islam kalau barang siapa orang yang sudah membaca syahadat, maka haram kewibawaannya, haram hartanya, haram darahnya. Dalam arti tidak boleh dialirkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya. Kalau orang sudah masuk Islam, ya tetap di dalam hati ya tetap ada rasa benci kepada Wahsy. Tapi benci itu ya bukan benci karena Islam, tapi benci karena pribadinya dia membunuh pamannya Hamzah yang pada waktu itu perang Uhud masuk Islam dibunuh. Kalau kita nanti ibadah haji kan ada, kita di bawah gunung Uhud itu makam-makamnya syuhada perang Uhud. Ya di salah satunya adalah makamnya Hamzah. Kalau saya lihat sekarang itu
Rata sudah, tidak ada patok-patoknya sudah, tidak kelihatan. Cuma dipagar saja. Pagar kayak di masjid begini, dipagar setengah tiang, atasnya dipagar pakai teralis. Yang setengah tiang segini ini tembok, yang atas itu teralis. Jadi bisa dilihat. Ya cuma tanah biasa rata. Tidak ada bekas batu-batunya nisan, tidak ada. Karena memang ketika Wahabi itu masuk di Mekah, zamannya Saud berkuasa itu, ya semua situs-situs Islam dihancurkan. Mulai dari makamnya Ibunda Rasulullah, makamnya Khadijah, makamnya Aisyah, semua diratakan. Jadi yang tadinya berbentuk seperti rumah-rumahan, ada nisannya. Jadi sudah tidak bisa dicari mana makamnya, tidak bisa. Yang ada cuma masih makamnya Utsman memang. Kalau makamnya Utsman itu yang di Madinah memang ada namanya, khusus Utsman itu. Yang lain sudah tidak terlihat. Cuma makamnya patok-patoknya kita tahu ini sahabat siapa tidak tahu. Cuma sahabat Utsman yang ada tulisannya. Itu karena pendapat mereka jangan sampai orang-orang Islam berbuat syirik. Menyembah kuburan. Tapi kan kita selama ini tidak menyembah kuburan kan kalau kita ziarah. Apakah bapak-bapak kalau ziarah menyembah kuburan? Minta sama orang yang di dalam kubur? Kan tidak juga kan? Tidaklah. Kan kita mendoakan saja, mendoakan orang yang di dalam kuburan. Tapi mereka itu seolah-olah menjustis bahwa kalau kita datang ke kuburan, kita seolah-olah minta sama orang yang di dalam kuburan. Tidak. Kita cuma mendoakan orang yang ada di dalam kuburan semoga diringankan siksanya. Tidak ada sebenarnya. Kalau non-Islam yang datang ke kuburan mungkin iya. Tapi kalau kita orang Islam tidak mungkin lah datang ke kuburan minta kepada orang-orang yang ada di dalam kuburan. Wong mereka sudah tidak mampu ngapa-ngapain kan. Masih mampu kita bisa mampu bekerja, kita bisa masih mampu cari duit. Lah mereka mati sudah tidak bisa mampu cari duit. Tidak bisa memberikan manfaat dan madorot. Justru mereka meminta doa dari kita. Kan tidak juga kita minta. Kecuali kalau bilang orang-orang yang abangan itu dalam arti keyakinannya itu masih tidak yakin kepada Allah. Itu biasanya ya dia minta kepada kuburan, kepada orang-orang yang kuburan itu misalnya orang yang hebat dulunya, diminta dia bakar-bakar kemenyan untuk meminta wasilahnya. Sebenarnya kemenyan itu kalau niatnya baik bagus untuk mewangikan ruangan. Kalau di Mekah kan garu. Jadi pohon garu dibakar, ditaruh kayak di tempat, nanti asapnya itu di ruangan untuk wangi-wangi. Tapi kalau karena dipergunakan oleh orang di Indonesia itu untuk meminta kepada kuburan, khususnya untuk non-Islam, maka itu menjadikan haram. Jadi diharamkan. Menyan itu jadi haram. Dia tidak berdosa diharamkan jadinya. Gara-gara aksi orang-orang yang non-Islam membakar kemenyan di kuburan. Meminta pada kuburan. Kalau kita ketika ziarah Wali Songo ya tidak minta sama Wali Songo. Ya kita tetap minta kepada Allah. Cuma kan kita minta dengan berkahnya orang yang ada di dalam kuburan. Kan sama ketika Umar minta hujan. Ya Allah, saya minta hujan dengan berkahnya siapa itu? Pamannya Rasulullah. Yang bukan, yang Abu Thalib kan dia meninggal dulu. Terus yang satu lagi saudaranya Abu Thalib yang dia itu hidup sampai Umar menjadi sahabat, menjadi amir khalifah, itu masih hidup. Nah, sedangkan orangnya masih hidup. Umar itu berdoa kepada Allah, hujani kita. Karena lama tidak hujan dengan berkahnya pamannya Rasulullah ini. Langsung dihujani oleh Allah. Langsung dikasih mendung dan hujan. Nah, itu artinya dia tidak minta kepada pamannya Rasulullah. Dia minta kepada Allah cuma dengan berkahnya pamannya Rasulullah yang masih hidup. Yang lebih dekat kepada Rasulullah. Ya sama ketika kita minta kepada Allah, ya Allah minta
saya Allah diberi rezeki yang luas kok umpamanya. Dengan berkahnya orang yang di dalam kuburan ini yang dia orang alim. Dengan berkahnya dia kan orang alim. Dengan berkahnya dia saya minta kepadamu ya Allah. Kita tidak minta sama yang di dalam kubur, kita tetap minta kepada Allah, cuma lewat berkahnya dia orang alim dulu. Kan sama, ketika Umar minta kepada Allah dengan berkahnya pamannya Rasulullah tadi kan, sama. Cuma posisinya pamannya Rasulullah masih hidup, dan ketika kita minta kepada Allah, kita ziarah, dia orang mati. Justru ketika orang yang sudah mati lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa berbuat dosa. Itu pertama. Dia sudah pokoknya sudah tertutup dengan alam dunia ini. Ketika orang sudah tidak bisa berbuat dosa, maka otomatis dia lebih dekat kepada Allah. Kalau orang hidup kita misalnya, wasilah ya Allah, minta hujan dengan berkahnya ini orang hidup. Ya iya, kalau orang hidup ini nanti matinya selamat. Kalau pas ketika mati su'ul khotimah, ya kan masih ada kesempatan dia berbuat dosa. Tapi kalau orang sudah mati sudah tidak ada bisa berbuat dosa lagi. Artinya dia kedekatannya lebih dekat dengan Allah di alam ruh mana kan. Kenapa? Karena di dalam hadis itu orang yang mati itu melihat orang yang hidup itu bagaikan dia melihat TV. Jadi orang yang mati dikubur itu melihat orang yang ada di alam dunia ini seperti kita melihat TV. Jadi orang yang dikubur itu kita, yang di dalam TV itu yang ada di alam dunia ini. Dia tahu keadaan di dalam TV ketika ada sinetron, yang satu menipu. Padahal kita tahu, itu menipu. Kita teriak-teriak masa dia tahu. Dengar tidak dengar. Sama dengan ketika kita berbuat jahat di sini, orang tua kita di dalam kubur itu menangis. Ya Allah, jangan kamu berbuat jahat, jangan berbuat jahat begitu. Tapi kita tidak dengar. Kita tidak dengar. Cuma mereka nangis saja. Mereka nangis dengan keadaan kita yang masih. Makanya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan matikan anak saya sebelum dia bertobat dulu ya Allah. Makanya ketika anak masih nakal di alam dunia ini tetap didoakan oleh mereka di dalam kubur. Ya Allah, jangan matikan anak saya. Jangan engkau cabut nyawanya sebelum mereka bertobat. Nah, karena alam ruh itu seperti itu, ya maka ketika kita berdoa mendoakan mereka, ya mereka masih nggak tahu dengar. Maka otomatis ketika kita berdoa, ya mereka mendoakan kita juga. Bukan kita minta sama dia, tapi kita mendoakan dia karena dia sudah tidak berbuat dosa. Karena simpel saja orang hidup di dunia ini, simpel. Yang penting tidak berbuat dosa, maka dia baik. Walaupun dia sembahyangnya bolong-bolong umumnya. Cuma wajib-wajib saja, sunnah tidak pernah. Cuma Ramadan saja, tidak pernah puasa sunnah. Tapi intinya yang penting tidak berbuat maksiat, dosa, maka orang itu baik. Ngopi-ngopi cukup, ngopi-ngopi saja. Tiap hari ngopi, ngerokok, ngopi-ngokok. Itu lebih baik karena dia tidak dengan ngopi dan ngerokok, dia tidak berbuat dosa. Dia tidak kepraklah umpamanya, gara-gara ngopi. Itu lebih baik. Simpel saja. Tidak usah berbuat maksiat, maka dia dipandang baik. Ya sama dengan orang yang sudah meninggal dunia. Karena dia tidak bisa berbuat maksiat, maka dia sudah baik. Sudah baik. Apalagi kalau didoakan terus. Karena dia sudah penuh umpamanya doanya, sudah penuh isinya, maka isinya akan luber dan kembali kepada yang mendoakan. Kenapa kita bersolawat disuruh oleh Allah setiap hari? Sementara Rasulullah sudah maksum, sudah diampuni oleh Allah. Tapi kita disuruh solawat. Solawat apa sih? Solawat yang mendoakan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, semoga engkau memberi rahmat solawat kepada Rasulullah. Artinya kita mendoakan Rasulullah bukan karena Rasulullah kurang di dalam pahalanya. Tapi ketika itu nanti kita sholawat itu kembali kepada kita. Seperti kita mengisi air di dalam gelas. Ketika gelasnya sudah penuh, maka airnya akan tumpah kepada kita. Kan begitu. Ketika kita mendoakan orang dan orang itu sudah banyak amalnya, maka luberan dari doa kita ya kembali kepada kita sendiri.
dan didoakan oleh orang tadi. Kan Rasulullah jelas, orang yang membaca salam kepada saya, maka Allah akan mengembalikan ruh saya kepada jasad saya dan saya akan menjawab salam tersebut. Nah, bagaimana kalau setiap hari orang salam? Ya berarti ruhnya tidak pergi-pergi di situ saja berarti. Kan setiap hari orang yang berada di Madinah itu setiap hari salam terus kepada Rasulullah. Berziarah terus tidak ada selesainya. Setiap datang, ya assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, ketika itu maka Rasulullah sudah di situ menjawab salam kita. Kenapa tidak assalamu alaihi ya Rasulullah? Kok kenapa assalamu alaika? Salam kepadamu ya Rasulullah. Artinya berarti Rasulullah masih hidup. Kan assalamu alaika. Kan artinya orangnya ada, ya kan? Kecuali kalau orangnya mati kan assalamu alaihi. Ya berarti dia bisa jadi orangnya tidak ada, orangnya tidak jauh. Itu assalamu alaihi. Tapi kita disuruh assalamu alaika. Salam kepadamu. Artinya Rasulullah itu ada. Ada. Makanya Rasulullah itu ya tidak mati sebenarnya. Tidak mati. Dia kan menjawab salam kita terus. Cuma tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Ya tetap Nabi itu masih ada. Di sana, di Madinah. Makanya kita disuruh untuk tetap berziarah ke sana. Untuk menengok Rasulullah. Karena suatu ketika Bilal itu ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, Bilal itu pergi di antara atau hijrah lah. Karena dia tidak ingin selalu berkabung karena meninggalnya Rasulullah, dia pergi jauh di antara kalau sini Israel dan Palestina, di daerah Palestina. Ketika sudah bertahun-tahun di sana, satu malam mimpi bertemu Rasulullah. Mimpi bertemu Rasulullah, ditanya, ya Bilal, kenapa kamu tidak pernah nengok saya? Gitu, Rasulullah. Maka Bilal ketika bangun sedih dia dan segera mengambil kudanya untuk segera datang ke Madinah. Karena tahu bahwa siapa yang mimpi bertemu dengan Rasulullah maka mimpinya itu yakin betul. Karena setan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah. Kalau kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah maka yakinlah itu bahwa itu nyata. Rasulullah betulan, bukan bohong. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Maka segera dia memacu kudanya keras-keras ke Madinah. Bertemu dengan Hasan Husain, sowan, langsung ziarah ke makamnya Rasulullah. Bersimpuh di situ. Ketika sudah selesai ziarah, mau pulang lagi. Oleh Hasan Husain dicegah. Ya Bilal, ya Mbah Bilal kan sudah tua. Ya Mbah Bilal, coba sekali-kali azan lagi di masjidnya Rasulullah ini. Apa kata Bilal? Saya tidak sanggup. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, saya tidak sanggup untuk azan lagi. Satu kali lagi sajalah, satu kali, tidak apa-apa. Sebagai kenangan. Karena didesak terus oleh Hasan dan Husain, maka azanlah. Ya ketika azan, semua orang geger di Madinah. Dikira Rasulullah masih hidup. Karena kalau ketika Bilal itu azan, maka Rasulullah pasti ada. Oh, geger. Akhirnya semua datang kepada masjid. Dilihatlah ternyata ada Bilal. Dikira Rasulullah ada pada waktu itu. Itu cerita Bilal mimpi kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu juga senang ketika diziarah oleh kita. Nyatanya ketika Bilal tidak pernah ziarah, ditegur oleh Rasulullah untuk ziarah, untuk datang ke sana. Sampai mana kok? Sampai Bilal sih lah. Jauh betul. Oke, demikian sudah lebih dari 45 menit kita membahas tentang hadonah atau merawat anak. Masih banyak lagi hadisnya. Semoga bisa kita teruskan ahad depan. Ada pertanyaan para jemaah? Tidak ada ya?
Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatil ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu qabla ridha. Wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba masyayikhina wa dzunuba jama'atina wa dzunuba jami'il mu'minin minas wal muslimin muslimat al-ahya minhum al-amwat. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma tawil umurana wa arzaqana wa sahih jasadana. Wahfaz ahlana wa amwalana wa diyarana wa auladana. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina. Wa ayatan minka warzuqna wa anta khairuz raziqin. Allahumma inna nas'aluka khairal masalati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal shawab wa khairal hayat wa khairal mamat. Wa sabbisna wa saqil mawazinana wa taqabbal salatana wa ighfir khati'atina warfa' darajatina wa haqqiq imanana wa nas'aluka al-'ulum wal jannah. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.